1. Manakah di antara prinsip berikut yang paling relevan dalam menjaga kualitas penyimpanan arsip statis, agar tetap terjaga dari kerusakan akibat kondisi lingkungan? A. Pemilihan lokasi penyimpanan dengan suhu dan kelembaban yang stabil. B. Penentuan batas waktu simpan arsip yang jelas. C. Penyimpanan arsip dalam format digital saja. D. Melakukan penyerahan arsip dinamis secara berkala. E. Menggunakan bahan pengawet untuk memperpanjang usia arsip. Kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembaban yang fluktuatif, dapat menyebabkan kerusakan fisik pada arsip statis, terutama pada arsip yang terbuat dari bahan kertas atau bahan organik lainnya. Oleh karena itu, menjaga suhu dan kelembaban yang stabil sangat penting untuk mencegah degradasi material arsip dan memastikan umur panjangnya. 2. Dalam pengelolaan arsip dinamis, apa yang menjadi langkah penting agar sistem arsip tetap efisien seiring dengan bertambahnya volume arsip? A. Melakukan pemusnahan arsip sesegera mungkin. B. Menjaga seluruh arsip di tempat asal tanpa ada pemindahan. C. Mengutamakan penyimpanan dalam satu lokasi utama. D. Mengurangi akses publik terhadap arsip dinamis. E. Melakukan penyusutan arsip secara berkala sesuai ketentuan. Penyusutan arsip adalah proses yang dilakukan untuk mengeliminasi arsip yang tidak lagi dibutuhkan, baik karena telah mencapai batas waktu simpan yang ditentukan atau karena arsip tersebut sudah tidak relevan. Dengan melakukan penyusutan secara berkala, volume arsip dapat dikelola dengan lebih efisien, mengurangi beban penyimpanan, dan memastikan bahwa hanya arsip yang masih bernilai atau relevan yang disimpan. Ini juga membantu memastikan bahwa sistem pengelolaan arsip tetap terorganisir dan tidak membebani ruang penyimpanan yang terbatas. 3. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, manakah peran berikut yang paling penting bagi seorang arsiparis dalam pelayanan kepada masyarakat? A. Menyediakan akses informasi yang lengkap dan akurat sesuai peraturan. B. Melakukan seleksi akses hanya pada arsip yang dirasa penting. C. Membatasi akses hanya untuk kebutuhan pemerintahan. D. Mengutamakan informasi arsip yang bersifat pribadi. E. Mempromosikan arsip berdasarkan usia arsip. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 14 Tahun 2008, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebagai seorang arsiparis, tugas utama adalah memastikan bahwa informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dapat diakses oleh publik secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk memberikan akses terhadap arsip yang tidak bersifat rahasia atau dilindungi undang-undang, serta menjaga kualitas dan integritas arsip yang diberikan kepada masyarakat. 4. Untuk menjaga ketersediaan informasi jangka panjang, tindakan apa yang paling sesuai dalam pelaksanaan preservasi arsip statis? A. Melakukan penyimpanan dalam ruangan bersuhu rendah saja. B. Menyusun indeks baru setiap tahun untuk arsip statis. C. Mengalihkan arsip statis ke format elektronik sesegera mungkin. D. Menggunakan metode konservasi dan penyimpanan berkelanjutan. E. Menempatkan arsip di berbagai lokasi berbeda secara bergantian. Preservasi arsip statis bertujuan untuk menjaga agar arsip tetap terpelihara dalam kondisi yang baik untuk jangka waktu yang lama. Metode konservasi yang tepat, seperti penggunaan bahan penyimpanan yang ramah lingkungan, pemeliharaan rutin, serta pengaturan suhu dan kelembaban yang stabil, sangat penting untuk mencegah kerusakan fisik atau degradasi bahan arsip. 5. Apa yang menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan tugas arsiparis terkait pengelolaan arsip dinamis di Indonesia? A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan arsip, termasuk arsip dinamis, di Indonesia. Undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan kewajiban bagi instansi pemerintah dan lembaga lainnya untuk melaksanakan pengelolaan arsip yang baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam administrasi publik. 6. Dalam konteks penilaian kinerja arsiparis, manakah aspek yang paling utama untuk menjamin produktivitas dan kualitas kerja? A. Ketepatan dan ketelitian dalam pengelolaan arsip. B. Kreativitas dalam menyusun sistem penyimpanan baru. C. Kecepatan dalam penghapusan arsip lama. D. Pemberian akses publik tanpa prosedur yang rumit. E. Fleksibilitas dalam menerapkan standar arsip. Dalam penilaian kinerja arsiparis, ketepatan dan ketelitian dalam pengelolaan arsip adalah aspek yang paling utama. Arsiparis bertanggung jawab untuk mengelola arsip dengan cara yang tepat dan akurat, mulai dari pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, hingga pemusnahan arsip. Ketepatan dalam proses ini memastikan bahwa arsip yang dikelola sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, sementara ketelitian memastikan bahwa arsip dapat diakses dengan mudah dan tidak ada kesalahan dalam pengelolaannya. Kedua hal ini sangat penting untuk menjamin produktivitas dan kualitas kerja arsiparis. 7. Dalam konteks SOP kearsipan, manakah proses yang paling penting untuk menjaga keamanan informasi arsip? A. Penyimpanan arsip dengan mengidentifikasi klasifikasi kerahasiaannya. B. Menyediakan akses terbuka untuk semua jenis arsip. C. Melakukan pemusnahan tanpa prosedur tambahan. D. Menggunakan lokasi arsip yang berbeda-beda. E. Mengelola arsip sesuai kebutuhan pengguna internal saja. Dalam konteks SOP kearsipan, penyimpanan arsip dengan mengidentifikasi klasifikasi kerahasiaannya adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga keamanan informasi arsip. Klasifikasi kerahasiaan membantu memastikan bahwa arsip yang mengandung informasi sensitif atau penting hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga mencegah informasi tersebut jatuh ke tangan yang salah atau digunakan secara tidak sah. 8. Pemusnahan arsip dinamis dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apa tujuan utama dari pemusnahan arsip ini dalam praktik kearsipan? A. Mengurangi volume arsip agar ruang penyimpanan lebih efisien. B. Menghilangkan arsip lama untuk memberikan ruang bagi arsip baru. C. Menjaga arsip dari kemungkinan akses yang tidak perlu. D. Memastikan arsip tidak lagi memerlukan pemeriksaan lanjutan. E. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan informasi. Pemusnahan arsip dinamis dilakukan dengan tujuan utama untuk menghilangkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan untuk menghindari penyalahgunaan informasi yang ada dalam arsip tersebut. Arsip yang sudah tidak relevan atau tidak lagi dibutuhkan harus dimusnahkan agar informasi yang terkandung di dalamnya tidak jatuh ke tangan yang salah, yang dapat merugikan individu atau instansi. 9. Manakah di antara berikut yang paling penting dalam pengelolaan arsip dinamis agar tetap relevan bagi instansi yang bersangkutan? A. Penataan arsip sesuai periode penggunaannya. B. Pengurangan arsip yang tidak digunakan secara berkala. C. Penyimpanan arsip lama tanpa proses seleksi. D. Menghindari penyerahan arsip ke instansi terkait. E. Menjaga arsip di lokasi penyimpanan yang stabil. Pengelolaan arsip dinamis bertujuan untuk memastikan arsip yang disimpan dapat dengan mudah diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau instansi. Penataan arsip sesuai periode penggunaannya adalah hal yang paling penting dalam menjaga relevansi arsip dengan instansi. Artinya, arsip harus disusun dan dikelola berdasarkan seberapa lama dan seberapa sering arsip tersebut akan digunakan, sehingga arsip yang sering dipakai mudah diakses. 10. Pengembangan SIKN.
Sistem informasi kearsipan nasional memiliki manfaat bagi arsiparis dalam hal berikut, kecuali A. Memfasilitasi pelacakan dan pengelolaan arsip, B. Menyediakan akses terhadap arsip bagi instansi terkait, C. Menjamin keamanan seluruh arsip yang tercatat, D. Mendukung pelayanan informasi arsip secara daring, E. Mengurangi arsip yang berpotensi akses publik. SIKN tidak dirancang untuk mengurangi arsip yang berpotensi akses publik. Sebaliknya, SIKN justru mempermudah akses arsip yang relevan dan diperlukan oleh publik atau instansi terkait, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.